balik kisah bos besar KKB menyerah, ada jeritan hati bongkar penyiksaan warga Papua dan pendatang. Salah satu bos besar kelompok kriminal bersenjata KKB Papua belum lama ini menyerah. Namanya Alex Hamberi, salah satu pentolan KKB berpengaruh di tanah Papua. Di balik kisah penyerahan diri tersebut, terbongkar kekejaman KKB yang melakukan penyiksaan terhadap warga Papua dan pendatang. Siapa sangka banyak di antara anggota KKB justru menjerit hatinya melihat penyiksaan tersebut. Tak hanya melukai aparat keamanan, KKB Papua makin tak ragu meneror warga sipil. Tak hanya pendatang, namun warga asli Papua lainnya tak sejalan dengan ideologi KKB. Tim gabungan TNI Polri yang mendatangi beberapa kelompok yang terafiliasi KKB Papua sempat mendapat peringatan. Mereka ragu untuk balik mencium bendera merah. Namun pendekatan Satgas Gabungan TNI Polri membuahkan hasil ketika dua pentolan berpengaruh dalam KKB Papua akhirnya dibunuh. Mereka bukan hendak memerangi TNI Polri tetapi kembali ke bangkuan NKRI. Maka kisah dan pengakuan para pentolan KKB Papua turun gunung akan sangat menarik untuk disimak. Ya, di balik kisah pentolan KKB Papua turun gunung terungkap bahwa setiap hari mereka menjerit menyaksikan tindakan tersebut. Namun sebagai anggota yang direkrut dan bergabung cukup lama, mereka hanya bisa diam. Apalagi ketika bergabung ke KKB, mereka dijanjikan makan, uang yang cukup dan juga rokok. Mereka dimanfaatkan oleh pelaku separatis yang memiliki kepentingan konflik di tanah Papua Indonesia. Buktinya tidak semua orang Papua itu ingin merdeka, tetapi pada umumnya mereka bergabung karena terbawa permainan politik kelompok tertentu yang memanfaatkan keluguan mereka dengan berkedok berjuang merebut kemerdekaan Papua. Bukti kejahatan KKB Papua. Fakta baru meski banyak yang membantah, bahkan beberapa aktivitas HAM menuding Indonesia bisa melakukan pelanggaran HAM. Namun pernyataan itu dimentahkan beberapa fakta baru seputar tindakan KKB Papua. Hal itu terbukti dengan beberapa kejahatan kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka dinilai sudah dikenal sejak lama. Di antaranya dari membunuh guru, membantai warga, hingga membakar sekolah tempat anak-anak Papua belajar merajut masa depan sudah lama menjadi berita. Ibaratnya sebuah keluarga, para pimpinan Papua itu tak lebih dari jenis orang yang tega menikah anggota keluarga sendiri. Kata Ketua Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia, Amir Edi Nurhasana, Jumat 7 Mei 2021. Nurhasana menunjuk kisah Edi yang sudah dibunuh. Seorang ex-anggota KKB yang bertahun-tahun mengikuti kelompok teror itu melakukan petualangan kriminalnya meneror warga Papua. Kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, untunglah kata Nurhasana, Tenius Tebuni yang menjadi anggota KKB dan kelompok Rambo Lokbere, pimpinan Egyanus Kogoya itu akhirnya sadar. Tebuni kini kembali ke pangkuan NKRI dan menyatakan tobat. Dia bilang selama bertahun-tahun menyaksikan kekejaman kelompoknya. Hatinya menjerit tiap kali menyaksikan penyiksaan dan kekejian yang dilakukan kelompoknya terhadap warga. Bukan hanya warga Papua yang berasal dari pendatang, tapi juga warga asli, kata dia. Menurutnya orang-orang asli Papua yang direkrut KKB seperti Tenius Tebuni bukan jenis orang yang punya kehendak macam-macam. Mereka orang-orang sederhana yang urusannya pun tak lebih dari hal-hal primer semata. Tenius bilang mereka direkrut teroris KKB dengan janji cukup makan, rokok, dan uang, tutur dia. Tetapi dalam prakteknya janji hanyalah janji dan tidak pernah terwujud. Namun seiring berjalannya waktu, janji tersebut tak pernah terwujud. Jelas mengatakan. Dia berharap akan lebih banyak lagi Tebuni lain yang sadar bahwa apa yang mereka lakukan hanya menggapai fata morgana sembari terus berkuasa. Banyak yang sadar. Sejatinya memang kian banyak anggota KKB yang sadar dan kembali ke pangkuan tersebut. Selasa 5 Mei lalu misalnya, menurut berita yang dibagikan Instagram resmi Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri, sekelompok ex-kombatan KKB yang dikepalai Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat, Alex Hamberi beserta 17 orang anggota kelompoknya kembali memeluk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alex turun gunung membawa anggotanya ke Kampung Simat, Gaul, Kabupaten Nangkin, Papua untuk menandatangani pernyataan sikap ikrar sekian tersebut. Selain orang-orang tersebut, 5 anggota lainnya berhalangan hadir, namun mengikuti langkah rekan-rekan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI. Nurhasana mengatakan penyerahan diri sejumlah anggota NRFPB itu tak lepas dari usaha Satgas Nemangkawi dan Satuan Intelkam Polres Nagiri yang tak jemu mendekati dan penggalangan.
Dengan begitu, lama-lama kelompok tersebut dengan sepenuh hati dan tanpa tekanan maupun paksaan menyatakan berhenti dari petualangan mereka keluar dari aktivitas teror kelompok KKB Papua. Jadi wajar bila AFMI menyatakan penghargaan dan rasa hormat untuk semua kiprah kebaikan yang terus berkesinambungan dilakukan aparat Polri dan TNI di Papua. Mereka itu orang-orang khusus dengan hati tulus karena mampu bertahan untuk memberi kebaikan sekalipun di dalam negeri kurang diapresiasi. Sementara itu, menurut data yang diumumkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan sudah ada 95 orang yang harus kehilangan nyawa akibat aksi-aksi kekerasan KKB Papua. Bahkan lebih menyedihkan lagi, dalam data tersebut terungkap bahwa lebih dari setengah dari jumlah korban tersebut adalah warga sipil yang tak berdosa. Adapun rinciannya yakni 59 warga sipil, 27 prajurit TNI dan 9 personel Polri. Seluruhnya 95 orang, itu dengan tindakan yang sangat brutal, ujar Mahfud dalam rekaman suara yang dirilis ke Menko Polhukam Senin 3 Mei 2021, seperti dikutip dari Kompas.com. Selanjutnya, selain korban jiwa, data yang dipaparkan oleh Mahfud MD juga menunjukkan bahwa jumlah korban luka sudah lebih dari 100 orang. Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang berantakan setelah TNI Polri terus-menerus memburu dan melakukan penindakan di sejumlah wilayah rawan di Cendrawasih. Tidak tahan terus-menerus hidup dalam pelarian karena diburu TNI Polri, sejumlah anggota KKB Papua menyerahkan diri dan bersumpah setia ke NKRI. Kondisi ini membuat anggota KKB Papua di distrik 2 Kabupaten Duga tak solid lagi dan tercerai-berai. Anggotanya mulai terpecah dan bahkan memilih keluar karena merasakan penderitaan berat sejak bergabung dengan KKB Papua. Salah satu anggota KKB Papua, Tenius Tabuni, bahkan sampai minta ampun ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memilih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ia mengaku tersiksa hingga hampir mati ketika bergabung dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Memang beberapa penduduk Papua ada yang melakukan pembelotan bergabung dengan KKB Papua. Akan tetapi ada juga dari mereka yang akhirnya memilih bertobat dan kembali ke NKRI setelah sadar hidupnya semakin tak nyaman dan merasa menderita. Sama halnya dengan Tenius Tabuni, seorang mantan anggota KKB Papua yang kini telah keluar sebagai anggota KKB dan memilih kembali ke Indonesia. Tenius Tabuni adalah seorang anggota KKB yang berada di kelompok Rambo Lokbere, pimpinan Egyanus Kogoya. Kini ia memilih kembali ke Indonesia setelah ternyata ia hanya ditipu saat bergabung dengan KKB Papua. Semua yang dikatakan ternyata hanyalah janji manis KKB. Menurut laporan, Tenius Tabuni berikrar keluar dari KKB pada 26 September 2020 lalu di Kampung Buah Tengah, distrik Buah, Kabupaten Duga. Satu anggota KKB berikrar keluar dari KKSB kelompok Rambo Lokbere pimpinan Egyanus Kogoya, menyatakan kembali ke pangkuan NKRI dan menyerahkan diri setelah merasa ditipu oleh janji manis KKB, tulis laporan itu. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Penerangan Kapten Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan 3, Kolonel CZI IGN Suryastawa yang mengatakan niat baik Tabuni. Suryastawa menyampaikan niatnya pada toga, tokoh agama, dan masyarakat Kampung Buah, serta meminta untuk difasilitasi dengan pihak Satgas Yonif R323BP. Kemudian, Tenius Tabuni mengatakan ikrar setia kembali ke pangkuan NKRI dan menandatangani surat keluar dari KKSB. Menurut Kompas TV, Tenius Tabuni bocorkan kehidupannya selama menjadi anggota KKB Papua sehingga memilih keluar. Awalnya dia bergabung dengan KKB Papua karena dijanjikan kehidupan yang serba mudah. Segala kebutuhan hidupnya akan terpenuhi, termasuk banyak uang, namun seiring berjalannya waktu, dia hanya ditipu. Sering kelaparan di dalam hutan karena kekurangan logistik, ditambah lagi KKB tidak solid, selalu terpecah-pecah dan bergerak sendiri-sendiri, kata Tenius Tabuni. Tak hanya itu, Tenius Tabuni selalu bertentangan dengan hati nuraninya saat bergabung dengan kelompok Rambo Lokbere. Batinnya menjadi ketika KKB kerap menyakiti masyarakat yang menolak pembantuan. Ia pun terpaksa bergabung menjadi anggota KKB Papua. Kemudian ia menceritakan pernah terlibat kontak senjata dengan aparat saat masih bergabung dengan anggota KKB. Menurutnya, insiden baku tembak itu terjadi pada 2017 silam di wilayah Habema.